Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semoga damai sejahtera senantiasa melingkupi hati kita dan segala yang kita lakukan. Kita akan merenungkan tentang perpisahan yang sementara. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu, malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang telah mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan Dia, dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan melakukan sabda Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbagai suku bangsa di dunia ini memiliki banyaknya tradisi yang unik, khususnya menunjukkan perkabungan saat orang yang mereka kasihi itu meninggal dunia. Suku tertentu, misalnya di Papua, Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan dengan memotong ruas jemari mereka. Ada suku India juga yang mewajibkan seorang istri masuk ke dalam api kremasi yang sedang membakar jasad suami. Namun, setelah mereka mengenal Injil, tradisi tersebut tidak lagi dipraktikkan. Di mana Rasul Paulus juga menjelaskan Bapak Ibu Saudara tentang kematian kepada jemaat di Tesalonika, agar mereka tidak berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Mereka yang tidak mengenal Kristus menganggap kematian sebagai suatu hal yang sangat menakutkan, begitupun mengerikan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan orang yang meninggal. Sebagian orang bahkan berpikir orang yang meninggal itu menjadi roh gentayangan yang dapat mengganggu orang yang masih hidup. Seringkali kita mendengar demikian, bukan Bapak Ibu Saudara? Ataupun seringkali kita menjadikan ini bahan guyonan terhadap satu dengan yang lain. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, bagi setiap orang percaya terdapat pengharapan yang kuat. Ketika seorang percaya meninggal, ia dikumpulkan bersama dengan Allah. Kelak ia dibangkitkan dan merayakan kekekalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus telah membuktikan bahwa ada kebangkitan orang mati dan iman kita kepadanya lah itu yang akan memberikan kita pengharapan yang demikian. Kehilangan orang yang kita kasihi pastilah membuat kita sangat berduka cita, sangat patah hati dan mengalami kesedihan yang begitu mendalam. Namun Bapak Ibu Saudara, hendaklah kita ingat bahwa mereka telah bersama dengan Allah. Dan suatu hari kelak kita pun akan bertemu lagi di sorga. Kebenaran ini akan dihiburkan dan menghiburkan setiap kita orang-orang yang mengasihi dan percaya kepadanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk setiap pemahaman Alkitab yang telah kami pahami dan kami baca Tuhan. Kiranya perpisahan sementara ini tidak membuat kami mengalami kesedihan yang terus-menerus seperti seorang yang tidak memiliki pengharapan, tetapi dalam kasih Kristus kami percaya bahwa Yesus bersama-sama kami dan kami akan bertemu di dalam kekekalan yang abadi. Tuhan, kami bersyukur juga untuk hal yang kami pahami dalam firman Tuhan hari ini. Kami juga rindu berdoa untuk saudara atau Bapak Herlan Handi Wijaya yang berulang tahun pada hari ini. Terima kasih untuk kelimpahan kasih karunia dalam kehidupannya. Berikan juga dia hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk dapat melakukan segala sesuatunya berdasarkan kepada kebenaran
dan firman Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang benar. Kami bersyukur dan terima kasih sekali lagi Tuhan untuk hal-hal yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan beserta dan bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.